Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika Bersama. Masih dengan saya, Tubuh Vinda. Baiklah, ini merupakan part atau bagian terakhir dari materi kaidah pencacahan, yakni tentang kombinasi. Oke, kita langsung saja pada materi kita. Kombinasi, ya, kombinasi ini dilambangkan dengan C kapital. Pengertiannya yakni kombinasi R dari N unsur berbeda R kurang sama dengan N adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Jadi yang perlu kita garis bawahi yaitu kombinasi tidak memperhatikan urutan. Kombinasi R dari N unsur dinotasikan N kombinasi R atau kombinasi N, R atau kombinasi N di atas R di bawah atau kombinasi N, R. Oke. Untuk video ini, kita akan menggunakan notasi yang pertama, N kombinasi R. Adapun rumusnya, yakni N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial, di mana R kurang dari sama dengan N. Dengan N, R, NR ini adalah bilangan asli. Selanjutnya, hubungan permutasi dan kombinasi. Jadi, N kombinasi R itu bisa dinyatakan dalam permutasi, yakni N permutasi R dibagi R faktorial. Ya, di sini jadi N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial, di mana kita tahu bahwa permutasi rumus N permutasi R, yakni yang di sini, yang di kotak. Oke. Nah, berikut ini adalah sifat yang biasa kita temukan di kombinasi, yakni jika R sama dengan N, maka N kombinasi N sama dengan 1. Ini kita bisa membuktikannya dengan memasukkan R sama dengan N. Untuk selanjutnya, yang kedua, R sama dengan 1, maka N kombinasi 1 sama dengan N. Contohnya, dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih 10 siswa untuk mengikuti lomba. Hitunglah banyaknya cara memilih 10 siswa tersebut. Jadi dari 25 dalam kelas kita pilih 10 saja. Nah, untuk milihnya ini kita tidak perlu mengurutkan atau urutan tidak diperhatikan, hanya langsung dipilih saja. Oke. Oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan kombinasi. Dengan N sama dengan 25, 25 ini adalah jumlah siswa di dalam kelas tersebut. R-nya sama dengan 10, yakni 10 dari siswa yang dipilih. Sehingga kita masukkan ke rumus kombinasi. 25 kombinasi 10 sama dengan 25 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 25 dikurangi 10 faktorial. Kita hitung seperti biasa. Nah, hasil akhirnya yaitu 3.068.760 cara. Jadi untuk memilih 10 siswa dari 25 siswa ini sebanyak ini ada banyak caranya.
kita masuk ke latihan. Latihan 1. Sebuah kelompok seni teater terdiri atas 6 pria dan 5 wanita. Kelompok ini akan mengirim perwakilannya untuk mengikuti festival. Hitunglah banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 5 wakil tersebut. Yang A, setiap orang baik pria atau wanita memiliki kesempatan dipilih. Jadi yang A ini tidak ada aturan, bisa memilih wanita saja, atau memilih pria saja, atau milih pria dan wanita. Yang B terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Di sini harus dibatasi 3 pria, 2 wanita. Yang C paling sedikit 3 wanita. Kita jawab yang A dulu. Setiap orang, baik pria atau wanita, memiliki kesempatan dipilih. Jadi di sini jumlah yang bisa dipilih itu 6 ditambah 5 dari pria maupun wanita. Jadi ada 11 orang yang berkesempatan untuk dipilih. Nah, ada 11 orang ini adalah N. Kemudian karena hanya dipilih 5 orang, jadi di sini 5 ini adalah R. Untuk rumusnya N-nya adalah 11, R-nya 5, sehingga 11 kombinasi 5 sama dengan, kita hitung melalui kombinasi, yaitu 462 cara. Untuk yang B, ini ada 3 pria dan 2 wanita yang dipilih. Jadi yang pertama kita lakukan yakni memilih 3 dari 6 pria. Jadi ada 6 pria, tapi yang dipilih hanya 3. Jadi kita menggunakan kombinasinya, N-nya 6, R-nya 3, sehingga 6 kombinasi 3, jadi 20 cara. Yang kedua, kita pilih wanita, 2 wanita. Memilih 2 dari 5 wanita. Jadi tadi ada 5 wanita, tapi yang dipilih hanya 2. Jadi N-nya adalah 5, R-nya 2. Kombinasinya 5 kombinasi 2, yakni 10 cara. Jadi banyak cara memilih 3 pria dan 2 wanita adalah 20 dikali 10, yakni 20 cara. Kenapa dikali? Karena kita di sini ada kata-kata dan. Ingat kalau dan itu ada di kaidah perkalian, yakni harus dikalikan. Yang C, kita jawab yang C. Paling sedikit 3 wanita. Nah, paling sedikit 3 wanita ini berarti kita mempunyai beberapa kasus. Kasus yang pertama, kalau 3 wanita berarti prianya ada 2. Selanjutnya 4 wanita, 1 pria. Maaf, ini 1 ya. Yang ketiga 5 wanita. Jadi semuanya yang dipilih ada 5 wanita. Untuk kasus yang pertama, 3 wanita, 2 pria. Kita pilih 3 dari 5 wanita. Berarti kita pilih yang wanita dulu. 3 dari 5 wanita berarti N-nya 5, R-nya 3. Jadi 5 kombinasi 3. Selanjutnya kita pilih yang pria. Memilih 2 pria, yakni dengan cara 2 dari 6 pria. Prianya ada 6, yang dipilih hanya 2.
berarti kombinasinya 6 kombinasi 2. Jadi untuk kasus yang pertama, jika yang terpilih 3 wanita 2 pria, maka kita kalikan 5 kombinasi 3 dikali 6 kombinasi 2, yakni 150 jarak. Kasus yang kedua, 4 wanita 1 pria. Terpilih 4 dari 5 wanita. Jadi yang dipilih hanya 4 wanita saja, berarti kombinasinya 5 kombinasi 4, karena di situ ada 5 wanita yang tersedia. Selanjutnya memilih 1 pria. Milih 1 dari 6 pria. Ada 6 pria, yang dipilih hanya 1. Jadi 6 kombinasi 1. Untuk kasus yang kedua ini, kita kalikan juga dari 5 kombinasi 4 dikali 6 kombinasi 1, yakni 30 jarak. Kasus yang terakhir, 5 wanita, prianya tidak ada. Jadi semua wanita itu terpilih, yakni caranya 5 kombinasi 5, yaitu 1 jarak. Oke, jadi ada 3 kasus yang ada, sehingga total cara memilih paling sedikit 3 wanita adalah 150 ditambah 30 ditambah 1, yakni 181 jarak. Kenapa dijumlahkan? Karena di sini kasus berupa per kasus. Nah, kasus-kasus ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Jadi bisa 3 wanita 2 pria, atau 4 wanita 1 pria, atau 5 wanita. Jadi tidak bisa terjadi sekaligus, sehingga menggunakan kaidah penjumlahan. Latihan 2. Sebuah ekspedisi diikuti oleh 7 orang peserta. Pada suatu persinggahan, mereka menginap dalam satu kamar dengan 3 tempat tidur dan 2 kamar masing-masing dengan 2 tempat tidur. Banyak cara penempatan peserta ekspedisi dalam kamar adalah, nah, di sini ada 7 peserta ditempatkan di 3 tempat tidur atau 2 kamar dengan 2 tempat tidur. Caranya, kita tempatkan dulu 7 peserta ini, kita pilih yang 3 tempat tidur dulu. Nah, nanti sisanya kita tempatkan di yang 2 tempat tidur, sisanya lagi kita tempatkan yang di kamar terakhir, yang 2 tempat tidur. Oke, langsung saja ke caranya. Menempati satu kamar dengan 3 tempat tidur. Jadi dari 7 peserta, kita pilih 3 orang untuk menempati tempat tidur yang di kamar pertama. Jadi 7 kombinasi 3, karena kamar pertama terdapat 3 tempat tidur. Jadi kita pilih 7 kombinasi 3. Menempati satu kamar dengan 2 tempat tidur. Nah, sisa orangnya tadi, sisa pesertanya ada 7 dikurangi 3, yaitu 4 orang. Kita pilih 2 orang untuk menempati satu kamar dengan 2 tempat tidur ini. Jadi caranya 4 kombinasi 2. Yang selanjutnya, menempati satu kamar lain dengan 2 tempat tidur. Ini kamar yang terakhir ya. Jadi kita hitung sisa orangnya, yakni ada 2 orang. 2 orang ini kita tempatkan di kamar yang terakhir. Jadi caranya 2 kombinasi 2. Jadi banyak cara penempatan peserta ekspedisi dalam 3 kamar tersebut adalah 7 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 2 dikali 2 kombinasi 2.
Jadi total caranya ada 210 cara. Nah, ada di sini pertanyaan, nanti apakah penempatan ini harus dari yang 3 tempat tidur dulu, baru 2 tempat tidur, 2 tempat tidur? Nah, di sini tidak harus seperti itu. Kita bisa menempatkan 7 orang tersebut, kita pilih di satu kamar dengan 2 tempat tidur dulu, kemudian sisanya kita tempatkan di 3 tempat tidur, atau sisa yang terakhir kita tempatkan di kamar yang terakhir yang 2 tempat tidur. Jadi tidak harus 3-2-2 seperti ini. Latihan yang 3, sebuah tur diikuti oleh 10 orang menggunakan 2 mobil. Mobil yang digunakan mampu menampung 5 orang dan 6 orang penumpang. Banyak cara pembagian peserta tur ke dalam kedua mobil adalah, nah kita misalkan dulu supaya tidak repot. Mobil A menampung 5 orang untuk mobil A. Kalau yang B, mobil B ini menampung 6 orang. Jadi nanti kita tempatkan 10 orang ini di kedua mobil. Nah, ada beberapa kasus yang bisa dibuat di sini. Yang pertama, 5 orang di A dan 5 orang di B, di mobil B. Jadi 5 sama jumlahnya. Yang B, 4 orang di A dan 6 orang di B. Ini kasus yang kedua. Apakah ada kasus yang lain? Oke, kita coba 3 orang di A, 7 orang di B. Apakah itu termasuk kasusnya? Salah ya, itu bukan termasuk kasusnya. Karena di sini kalau 7 orang tempatkan di B itu tidak muat, karena yang B hanya muat untuk 6 orang. Jadi hanya terdapat 2 kasus ini. Oke, kasus yang pertama, 5 orang di mobil A dan 5 orang di mobil B. Jadi kita milih 5 orang dari 10 orang. Jadi 10 orang kita ambil 5 untuk ditempatkan di mobil A. Caranya 10 kombinasi 5, karena ada 10 orang hanya diambil 5. Nah, sisa orangnya yaitu 5 orang kita tempatkan di mobil B. Memilih sisanya di mobil B, yakni caranya 5 kombinasi 5. Jadi untuk kasus yang pertama ini, jika 5 orang di mobil A dan 5 orang di mobil B, maka kita kalikan 10 kombinasi 5 dikali 5 kombinasi 5. Ingat, kalau 5 kombinasi 5 itu 1, atau N kombinasi N itu 1. Jadi kita hitung, hasilnya 252. Untuk kasus B, 4 orang di mobil A dan 6 orang di mobil B. Jadi tadi ada 10 orang yang akan ditempatkan. Jadi kita milih 4 dari 10 orang untuk ditempatkan di mobil A. N-nya 10, R-nya 4. Jadi 10 kombinasi 4. Sisa orangnya yaitu 6 orang. Sisa orangnya ini kita tempatkan di mobil B. Caranya 6 kombinasi 6. Nah, jika 4 orang di mobil A dan 6 orang di mobil B, maka 10 kombinasi 4 dikali 6 kombinasi 6. 6 kombinasi 6 itu 1, ya. Sehingga kita hitung di sini ada sebanyak 210 cara. Oke, sehingga total caranya, banyak cara pembagian peserta tur ke dalam kedua mobil tersebut adalah
252 ditambah 210. Jadi totalnya ada 462 cara. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari materi kombinasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengetikan maupun penjelasan materi. Tetap dukung dan pantau terus channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.